Malam ini kita akan membahas tentang anapanasati, yaitu perhatian terhadap keluar masuknya nafas, yang mana mengacu kepada tahap pertama, yang kalau kita perhatikan dalam kita mempraktikkan anapanasati, terutama kalau kita mengacu kepada anapanasati sutta, nah di sana ada 16 tahap yang harus dilalui. Tetapi untuk tahap pertama ini penting sekali, karena siapapun yang mempraktikkan anapanasati harus melalui tahap pertama. Tetapi sesungguhnya Sang Buddha juga menyampaikan, sebelum kita masuk kepada tahap pertama, kita pun juga harus paham, terutama posisi yang harus kita lakukan saat bermeditasi menggunakan objek keluar masuknya nafas. Dan bahkan sebelum kita memahami posisi tubuh saat kita mempraktikkan objek keluar masuknya nafas sebagai objek meditasi, juga perlu dipertimbangkan berkenaan dengan tempat. Ini tempat juga penting. Kalau kita perhatikan di khotbah-khotbah Sang Buddha, terkhusus untuk mempraktikkan anapanasati, nah di situ Sang Buddha menyampaikan kita membutuhkan tempat, kalau tidak di hutan, di pangkal pohon, dan setidaknya adalah di tempat yang sunyi. Ya, terutama kalau berumah tangga, mencari hutan atau pangkal pohon ya sedikit aneh ya. Tetapi kalau tempat yang sunyi, saya kira semua orang bisa memperoleh. Nah, jadi setidaknya tiga tempat tersebut. Jadi arahnya hutan, kemudian rukamula, pangkal pohon, yang ketiga adalah sunyagara atau rumah kosong, atau dengan kata lain tempat yang sunyi. Mengapa ini penting untuk kita perhatikan? Karena kita tahu bahwa meditasi menggunakan anapana ini sifatnya itu berbeda dari objek lainnya. Ini dikatakan oleh para sesepuh kita juga. Kalau objek lainnya itu ketika diperhatikan itu biasanya semakin membesar. Tetapi khusus anapana ini semakin diperhatikan itu semakin halus, semakin halus. Nah, sehingga membutuhkan tempat yang lebih sunyi atau semaksimal mungkin bahkan yang sunyi. Maka dibutuhkan tempat yang baik, yaitu tempat yang sunyi. Itu juga baik untuk kita peroleh pada saat kita bermeditasi. Kemudian yang kedua adalah sebelum kita mengacu kepada yaitu tahapan yang harus kita bawa dalam meditasi, adalah kita harus menggunakan sikap duduk yang baik. Memang kalau di dalam khotbah Sang Buddha itu dianjurkan untuk duduk bersila. Jadi badan ditegakkan, duduk bersila. Tetapi tentu dalam hal ini bagi mereka yang ya mempunyai masalah dengan kaki, atau barangkali mereka yang sudah berumur kemudian tidak bisa duduk dengan baik, duduk bersila dengan baik, dipersilahkan untuk duduk di kursi. Tetapi bagi yang masih muda, yang masih kuat, baik dianjurkan untuk duduk bersila. Jadi duduk bersila, silakan untuk menggunakan posisi duduk manapun, apakah bersila biasa atau dengan cara seperti arca Buddha, yaitu terati penuh. Nah, mungkin bisa dilihat sendiri, atau dengan terati separuh. Jadi kaki kiri berada di bawah kaki kanan, jadi kaki kanan berada di atas, atau sebaliknya, itu bisa dilakukan. Nah, kemudian badan itu baik untuk ditegakkan, ya terutama bagi orang-orang yang secara fisik sebenarnya normal atau biasa, itu ya baik untuk menggunakan badan secara tegak. Karena untuk beberapa orang yang memang sudah mungkin secara fisik badannya tidak bisa tegak, nah itu mungkin ya bisa menggunakan posisi yang lain. Karena pada saat ada retreat meditasi, terkadang saya komplain, Bante, kok saya tidak bisa tegak, soalnya secara fisik tulang belakang saya memang sudah agak sedikit bengkok begitu. Ya silakan. Jadi tidak bisa dipaksa dengan yang demikian. Tetapi bagi yang biasa, ya duduk dengan badan tegak, supaya tulang belakang saling menumpuk. Ini akan membuat kita atau seseorang duduk lebih nyaman sehingga bisa duduk lebih lama. Ketimbang kalau misalnya duduk dengan badan miring ke kanan, atau miring ke kiri, ke depan, atau ke belakang, yang posisi duduk itu tidak tegak.
Nah, ini juga membantu sekali. Nah, duduk dengan tegak. Nah, membantunya apa? Terutama adalah karena menggunakan objek keluar masuknya nafas. Jadi selain badan tegak membuat badan menjadi lebih nyaman, yang kedua ketika badan tegak, nafas juga menjadi lancar. Nah, ini bisa membuat ya batin kita lebih mudah berkesadaran, berperhatian terhadap keluar masuknya nafas. Maka duduk dengan tegak itu juga baik. Nah, kemudian setelah itu badan tegak, ya bisa Anda menggunakan kedua tangan di atas pangkuan atau di atas paha, ya. Kemudian mata dipejamkan, kemudian setelah itu bisa dengan mengawali relaksasi atau badan betul-betul rileks, walaupun tegak tetapi rileks. Nah, setelah merasa rileks baru kemudian mengarahkan batin untuk memperhatikan keluar masuknya nafas. Nah, di awal sekali sebelum masuk kepada pemahaman mengenai nafas yang panjang atau nafas yang pendek, sebenarnya Sang Buddha hanya menyampaikan kepada kita dalam khutbahnya, dalam sabdanya, yang mana yang terpenting adalah pertama, kita harus perhatian saja, perhatian terhadap keluar masuknya nafas. Ketika nafas masuk, sadar nafas masuk. Ketika nafas keluar, sadar nafas keluar. Itu yang terpenting. Sebelum kita membawa batin untuk memperhatikan ya lebih lanjut. Yang pertama adalah yang terpenting memperhatikan, mengetahui keberadaan keluar masuknya nafas dengan sati. Maka pari mukang sati upada pitwa. Jadi harus menggunakan sati, memperhatikan. Nah, parimukang di sini dalam kitab ulasan atau para sesepuh kita menyampaikan yang dimaksud parimukang di sini adalah bagaimana perhatian kita itu terarah kepada objek meditasi itu sendiri. Yang tidak lain objeknya adalah nafas. Nah, batin kita diarahkan ke sana. Diarahkan terhadap objek keluar masuknya nafas yang supaya batin kita itu di sana lebih mudah memperhatikan nafas. Nah, dianjurkan untuk merasakan sentuhan di sekitar rongga hidung. Jadi dikatakan di atas bibir atau di rongga hidung. Nah, tetapi biasanya kalau orang Asia karena hidungnya tidak panjang, ini biasanya lebih mudah memperhatikan atau merasakan sentuhan di sekitar rongga hidung, bukan di atas bibir. Nah, jadi kita bisa merasakan sentuhan di sekitar rongga hidung. Dan ini penting sekali. Mengapa? Karena dengan kita membawa batin ke satu poin di sini setidaknya adalah sekitar rongga hidung, walaupun tentunya tidak kemudian berarti harus di satu titik, tidak. Karena ada beberapa orang yang merasakan barangkali yang paling dominan di sebelah kanan, atau barangkali lubang bagian kiri, atau keduanya, tidak masalah. Paling tidak adalah batin kita itu mengarah kepada satu poin di bagian tubuh kita. Nah, sehingga nanti ketika suatu saat batin kita sudah mengembara, nah kita langsung kembali kepada perasaan sentuhan di sekitar rongga hidung yang memang menjadi, katakan, objeknya, menjadi tiang di mana batin kita setiap kali keluar, kembali keluar, kembali keluar, kembali. Jadi langsung kembali pada sentuhan di sekitar rongga hidung. Nah, ini penting sekali, supaya tidak usah berpikir-pikir, ini nafasnya kemana, nafasnya hilang kemana, dicari kemana, tidak usah berpikir. Begitu pikiran sudah mengembara, langsung merasakan saja sentuhan di sekitar rongga hidung. Nah, demikian penting untuk kita juga lakukan. Nah, jadi perhatian kita itu kita arahkan ke sana, di sekitar rongga hidung. Nah, kalau kemudian sudah demikian bisa, nah baru tahapan-tahapan terutama yang pertama, 4 pertama ini oleh Sang Buddha diberikan. Jadi yang sekali lagi adalah yang terpenting di awal kita bermeditasi, yang terpenting kita sadar terhadap nafas yang masuk, nafas yang keluar. Itu sudah cukup dengan cara kita merasakan sentuhan di sekitar rongga hidung. Nah, itu yang pertama.
Nah, kemudian tahapan selanjutnya adalah ini yang masuk dalam tahapan dari 16 tahapan. Nah, 4 tahapan pertama. Yang pertama adalah di mana seseorang juga mampu mengetahui ketika nafas masuk panjang, seseorang tahu pajanati bahwa nafas masuk panjang. Ketika nafas keluar panjang, seseorang juga tahu pajanati bahwa nafas keluar panjang. Nah, ini adalah tahapan yang disampaikan di dalam khutbah yang pertama. Artinya, nah ini penting sekali, karena ada istilah pajanati. Nah, pajanati di sini mengacu kepada yaitu panya, kebijaksanaan. Karena kata pajanati itu adalah kata kerja dari panya kebijaksanaan. Jadi kata kerja dari kata benda panya. Maka di sana itu tidak hanya sekedar, sebenarnya tidak hanya sekedar tahu ini nafas panjang, tetapi kalau kita mengacu kepada ya yang disampaikan di dalam terutama kitab ulasan, ya ini juga mengacu kepada kitab ulasan dalam Mahasatipatthana Sutta, yang mana di sana juga persis sama tahapan pertama dari Anapanasati dengan Mahasatipatthana Sutta, yaitu berkenaan dengan nafas. Maka di sana tidak hanya sekedar yaitu mengetahui nafas panjang, tetapi ada juga kebijaksanaan. Ya, kebijaksanaan di sini setidaknya kalau kita ingin membawa lebih mendalam lagi adalah mengetahui bahwasanya itu pun juga hanya sekedar nafas, itu hanya sekedar fenomena jasmani. Dan itu tidak ada di dalamnya ada self, ada diri, ada entitas, hanya sekedar nafas. Jadi mengetahui keberadaan nafas yang panjang pun juga harus ada pemahaman, ada kebijaksanaan bahwa itu hanya sekedar materi, itu hanya sekedar 4 unsur jasmani, itu hanya sekedar fenomena, tidak ditemukan adanya entitas. Nah, ini kalau kita mengacu kepada yaitu Mahasatipatthana Sutta. Mengapa penting? Karena dalam Anapanasati Sutta khutbah yaitu landasan perhatian terhadap keluar masuknya nafas, Sang Buddha juga mengkorelasikan 16 tahapan ini yang dikelompokkan menjadi 4 tahapan itu diarahkan atau dikorelasikan dengan 4 landasan perhatian persis di dalam Mahasatipatthana Sutta. Artinya kata pajanati di sana pun harus ada kebijaksanaan pengetahuan. Nah, tetapi kalau tidak demikian, paling tidak adalah ya tahu bahwa nafas panjang. Apakah nafas masuk ataukah nafas keluar. Nah, kemudian tahapan selanjutnya adalah mengetahui juga dengan istilah pajanati, mengetahui bahwa nafas yang keluar atau nafas yang masuk itu pendek. Nah, di dalam Visuddhimagga, nah disampaikan bahwasanya ada beberapa orang memang punya kecenderungan nafasnya itu memang panjang. Ada juga orang yang punya kecenderungan nafasnya itu cenderung pendek. Tetapi tentu kalau kita memperhatikan secara experience, secara pengalaman, ya kita juga bisa merasakan kadang nafas kita panjang, kadang nafas kita pendek. Nah, kadang nafas kita itu cepat, kadang nafas kita itu karena panjang sehingga seperti lambat. Nah, apapun itu, apapun yaitu ritme dari nafas itu sekedar diketahui. Ada nafas panjang, ada nafas pendek. Nah, tentu untuk menengarai nafas panjang, nafas pendek ya masing-masing orang itu bisa berbeda-beda. Nah, biasanya kalau kita bernafas kan kita tahu ketika ada misalnya rasa yang kayak tegang, kemudian tiba-tiba nafasnya itu panjang atau katakan bernafas panjang itu diketahui bahwa itu adalah nafas panjang. Kemudian kalau kemudian nafas itu menjadi semakin pendek, semakin halus, kemudian semakin pendek, ya diketahui itu adalah nafas pendek. Paling tidak demikian. Nah, tetapi kalau kemudian ingin lebih mendalam lagi, ya di situ juga ada semacam pengetahuan, ada kebijaksanaan, bahwasanya di dalam nafas tidak ada entitas, tidak ada self, yang ada sekedar 4 unsur jasmani, yang ada sekedar 5 gugusan. Ya, 5 gugusan. Kenapa? Karena ketika memperhatikan nafas, di situ juga ada perasaan juga. Di situ juga ada
ya persepsi juga, gambaran nafas. Di situ juga ada bentuk-bentuk batiniah, ada berbagai macam pikiran yang yang keluar masuk berkenaan dengan nafas. Pengetahuan ini nafas panjang, nafas pendek itu juga sanggara. Kemudian ada yang mengetahui nafas, itu kesadaran. Nah, apapun itu juga baik untuk dipahami sebagai sekedar fenomena, tidak ada self di sana. Nah, kalau bisa demikian, artinya memperhatikan nafas dengan apa? Pajanati, dengan pemahaman, dengan kebijaksanaan. Itu adalah bagian dari asamoha sampajana. Jadi kebijaksanaan yang bebas dari kebodohan, ketidaktahuan. Ya, artinya tahu bahwasanya di situ hanya sekedar, paling tidak kalau yang dominan adalah nafasnya, atau dengan kata lain adalah materi jasmaninya, itu hanya sekedar 4 unsur semata. Nah, itu adalah tahapan 1 dan kedua, mengetahui nafas panjang dan juga nafas pendek. Kemudian selanjutnya adalah seseorang juga mampu untuk melatih batinnya, bisa memperhatikan keseluruhan jasmani. Jadi sabak kaya pati sangwedi asa sisa miti sikati. Jadi artinya seseorang berlatih bahwasanya sembari merasakan keseluruhan, kalau dalam istilah kaya memang jasmani, tetapi mengacu pada keseluruhan nafas, nah saya sedang mengeluarkan nafas. Seseorang berlatih pula, sembari merasakan keseluruhan nafas, saya mengeluarkan nafas. Artinya di sini, seseorang berlatih untuk tidak hanya sekedar mengetahui nafas panjang atau nafas pendek, atau di awal sekali sekedar mengetahui ada nafas, tetapi juga mengupayakan bagaimana mampu untuk menyadari keseluruhan nafas dari awal sampai akhir. Jadi ada beberapa orang yang dikatakan hanya bisa menyadari nafas itu hanya depannya saja, tengah dan belakangnya tidak tersadari. Atau ada beberapa orang yang hanya sekedar bisa menyadari tengahnya saja, tahu-taunya sudah tengah, kemudian sama belakang, depannya tidak tersadari. Ataupun hanya belakangnya saja, depan tengahnya tidak tersadari, atau hanya tengah dan belakang saja, atau hanya depan dan tengah saja. Nah, demikian, kalau kemudian seseorang punya, katakan, kapasitas menyadari hanya demikian saja, maka mengupayakan untuk berlatih bagaimana mampu menyadari nafas dari masuk sampai keluar, keseluruhan nafas itu disadari. Nah, kalau bisa demikian, itu sangat-sangat baik. Nah, sehingga tahapan yang ketiga adalah sabak kaya parisangwedi asa sisa miti sikai, asa sisa miti sikati, dan seterusnya. Nah, jadi menyadari, merasakan keseluruhan nafas. Nah, pada saat seseorang memperhatikan nafas, sebenarnya yang tadi saya sampaikan, nafas itu memang akan cenderung semakin tenang, semakin halus. Terutama adalah ketika jasmani juga semakin halus. Jasmani semakin tenang, maka nafas pun juga akan semakin tenang. Sebenarnya ini baik. Mengapa? Karena dalam tahapan selanjutnya, tahapan yang dari bagian pertama, tahap keempat ini, nah seseorang justru harus melatih pasambayang kaya sangkarang asa sisa mitisikati. Pasambayang kaya sangkarang pasa sisa mitisikati. Artinya harus melatih bagaimana reaksi-reaksi dari nafas ini yang tadinya kasar itu harus ditenangkan. Jadi bagaimana melatih batinnya untuk menenangkan nafas itu sendiri. Yang tadinya itu mungkin ritmenya itu berantakan, kadang panjang, kadang pendek. Sebenarnya kalau nanti batin semakin tenang, jasmani semakin tenang, batin semakin tenang, nanti nafas ini pun juga akan semakin tenang. Dan ritmenya itu cenderung stabil. Nah, kalau tidak bisa demikian, ada semacam latihan di situ. Ada semacam latihan di mana membawa batin semakin tenang, sehingga nafas pun juga semakin tenang.
Jadi reaksi-reaksi dari nafas ini menjadi semakin tenang. Maka pasambayang, calming down. Jadi membuat tenang. Kaya sangkara. Jadi kaya di sini lagi-lagi mengacu pada nafas sangkara, ada reaksi. Reaksi dari nafas ini itu ditenangkan. Apakah pada saat nafas keluar atau pada saat nafas masuk. Nah, kalau itu bisa dilakukan, itu sangat baik. Maka di sini ketika bermeditasi menggunakan objek keluar masuknya nafas dan nafas sudah tenang, nafas sudah halus, itu bukan berarti kemudian seseorang mengupayakan nafas dibuat kasar, tidak. Justru itu kesempatan bagi kita. Jadi alih-alih kita itu melatih untuk menenangkan nafas, nafas sudah tenang. Jadi hanya sekedar kita tuh menyadari, menajamkan perhatian kita untuk memperhatikan nafas. Nah, dalam tahapan yang keempat bagian pertama ini adalah seseorang membawa batin untuk menenangkan nafas. Jadi pasambayang kaya sangkarang asasisa mitisikati. Nah, memasukkan nafas. Pasambayang kaya sangkarang pasasisa mitisikati, mengembuskan nafas. Itu sembari seseorang menenangkan reaksi-reaksi dari nafas itu sendiri. Nah, itulah dalam empat tahapan pertama, bagian pertama, di mana Samudra menyampaikan baik di dalam Mahasatiparana Sutta maupun di dalam Anapanasati Sutta, yang mana empat tahapan pertama ini yang merupakan kelompok pertama ini juga oleh Samudra dalam Anapanasati Sutta juga dihubungkan atau dikatakan sebagai bagian dari kaya nupassana. Jadi dari 4 landasan perhatian, ini adalah landasan perhatian yang pertama berkenaan dengan kaya, berkenaan dengan jasmani. Maka ketika berbicara tentang tahapan pertama ini, itu tidak bisa dipisahkan dengan yaitu sampajana, tidak bisa dipisahkan dari yaitu kebijaksanaan. Ya, artinya memperhatikan nafas, tetapi juga di sana harus ada sambajana, harus ada kebijaksanaan. Maka dikatakan juga menggunakan istilah pajanati. Ini mengacu pada sambajana. Nah, inilah saya kira yang untuk pengantar